kenapa sih Anda kok nggak sadar-sadar gitu loh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Selamat datang lagi ya di YouTube channel SMID Solution. Dimana di channel ini saya sering berbagi terkait bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan asam lambung, mager maupun anxiety yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal ya teman-teman. Satu poin yang mungkin jarang kita sadari gitu ya, dan itu yang membuat kita selama ini nggak cepat atau nggak mudah untuk sembuhnya gitu kan. Kita sadar nggak sih bahwa selama ini tuh kita selalu menyalah-nyalahkan apa yang kita makan gitu ya, entah makanan apapun itu gitu ya, meskipun cuma nasi sama sayur hijau aja salah gitu ya, dan kita merasa makan itu jadi kambuh sensasinya, jadi nggak bagus, pokoknya ada-ada aja lah gitu ya. Nah, pertanyaan saya simpel sih. Itu kan selalu hal yang selalu teman-teman tanyakan gitu ya, entah ke grup Facebook, entah ke saya di Tribelio, di grup WhatsApp dulunya gitu ya. Apa yang nggak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan, dan pokoknya semua terkait makanan gitulah. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman sih. Sebenarnya apakah bener atau enggak sih kalau kita hidup tuh cuman hanya sekedar mikirin makan gitu loh. Ya. Dan apakah kita kayaknya penting banget soal makanan gitu loh ya. Kalau kita mau sembuh, mau sehat gitu ya, kita harus mikir lebih jauh dari sekedar itu teman-teman gitu loh. Iya, saya tahu esensi makan membuat kita jadi bertenaga, kita jadi punya kekuatan gitu ya untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Iya, saya tahu gitu ya, tapi seberapa banyak waktu yang selama ini sudah Anda habiskan hanya untuk memikirkan soal makanan, hanya soal perut gitu loh, hanya soal lidah aja ya, tanpa memikirkan hal yang lainnya. Saya kasih satu hal yang sederhana deh teman-teman. Allah itu kan menciptakan kita nggak cuma sekedar buat makan ya. Kalau kita cuma sekedar mikirin makan, ya mohon maaf sih, apa sih bedanya kita sama makhluk yang lainnya, terutama hewan gitu ya. Hewan juga setiap hari makan kok, kita makan juga gitu kan. Nah, kalau kita cuma setiap hari yang ditanyain cuman makannya apa gitu ya, aduh, kenapa sih Anda kok nggak sadar-sadar gitu loh. Kalau selama ini, oke gini deh, kalau selama ini Anda merasa bahwa makanan, cara makan, pola makan, dan apapun yang Anda makan itu menyebabkan asam lambung Anda naik, saya kasih salah satu solusi sederhana agar Anda nggak pusing lagi. Apa itu? Nggak usah makan. Kok bisa gitu mas, asam lambung naik mas, bla 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 gitu kan. Loh, udah dikasih solusi Anda masih mengcounter itu gitu ya. Nanti asam lambung naik gini mas. Nah, terus mau gimana lagi? Padahal Anda sudah menjaga makanan Anda sudah menjaga pola makan Anda, mau gimana lagi sekarang gitu kan. Itu udah solusi terakhir loh ya. Kalau Anda masih menyalah-nyalahkan soal makanan, ya udah nggak usah makan dulu gitu. Dalam artian apa? Puasa aja Anda, aman kok, nanti nggak akan ada masalah ya. Kalau mindset Anda masih menyalah-nyalahkan soal makanan dan bingung apa yang harus dimakan, nggak usah makan deh kalau gitu. Aman Anda, sehat Anda nantinya. Kalau awal-awal masih nanti nggak terbiasa, sakit, sensasinya datang, itu wajar, karena lambung baru membiasakan sesuatu hal yang baru. Selama ini kan kita dikuasai sama lambung kita, dikuasai sama asam lambung kita ya terutama ya. Ayo dong makan dong. Aduh, kita harus makan terus gitu kan. Pertanyaannya simpel juga. Ketika Anda melakukan hal tersebut, Anda sekarang sehat atau enggak? Gitu aja. Enggak mas. Ya, maka caranya diubah. Kalau perlu asam lambung nggak usah dikasih makan. Gitu. Maka lama-lama dia akan nurut sama Anda. Oh iya ya. Wah, ini juraganku nih. Ini nggak ngasih aku makan nih. Wah, gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku puasa ya. Aku ikutan puasa lah. Kalau asam lambung bisa ngomong gitu ya, lama-lama dia akan bilang kayak gitu teman-teman. Dan yang terjadi apa? Wah, itu perbaikan kondisi kesehatan kita luar biasa. Selain saat kita menahan lapar ya teman-teman, itu memperbaiki katup esofagus ya, menenangkan lebih tepatnya, kemudian memperbaiki dinding lambung yang luka mungkin ya, kemudian mengontrol atau menetralkan asam lambung. Kemudian yang paling keren adalah mengaktifkan sel daur ulang sampah, namanya proses detoksifikasi di dalam pencernaan kita, yang mana kalau selama ini tubuh kita terlalu banyak sampah yang ditumpuk gitu ya, yang udah nggak berharga, itu harus keluar dari tubuh kita, itu nanti akan didaur ulang ketika kita menahan lapar, ketika kita berpuasa, dan itu akan jadi energi tambahan buat kita.
Kenapa? Karena tubuh kita butuh itu. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa baca dari bukunya Dr. Hiromisinya, Miracle of Enzyme. Beliau jelaskan di situ panjang lebar. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan cuma mikirin makan aja kalau mau sembuh ya. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.